Masyarakat Indonesia dengan keadaan normal saja itu menunggu haji ini sudah puluhan tahun gitu ya, apalagi ini sudah 2 tahun sudah tertunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan Usik. Pemirsa Sandasan Usik, 3 hari terakhir gitu ya di Indonesia dihebohkan, digaduhkan dengan urusan haji, sekaligus beriringan dengan isu itu melonjaknya COVID gitu ya, terpaparnya COVID di mana-mana, termasuk di Jawa Timur, di Jawa Tengah, termasuk di Kabupaten Bangkalan di Kecamatan Arusbaya. Informasinya sudah ada penutupan puskesmas di sana, informasi kan sudah banyak yang terpapar. Pemirsa Usik, masalah haji ya, berawal dari komentar dan pernyataan dari Wakil DPR RI Sufmi Dasko Ahmad ya, bahwa Indonesia tidak mendapatkan kuota haji. Setelah itu ada penjelasan di Kemenak, penjelasan dari Kemenlu dan lain-lain. Pada akhirnya Kemenak, Pak Menteri Agama Pak Yakut juga memutuskan bahwa Indonesia tidak akan mengirimkan haji pada tahun ini, pada tahun 2021. Dan itu sudah dipastikan sudah menjadi sebuah keputusan. Anehnya setelah ada keputusan pemerintah itu, selang beberapa hari, 1 hari setelah itu ada surat dari Dubes Arab Saudi kepada DPR RI mengklarifikasi atas apa yang dinyatakan, yang sudah dikatakan oleh Pak Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko, bahwa Arab Saudi menurut keterangan dan yang diberitakan banyak media termasuk televisi itu ya, bahwa Arab Saudi sampai detik itu tidak menyatakan bahwa Indonesia tidak mendapat kuota. Tapi memang Arab Saudi tidak sedang mengeluarkan tentang kuota-kuota haji di seluruh dunia. Itu lebih sederhananya demikian, pemirsa Usik. Ada banyak spekulasi-spekulasi sebelumnya yang terjadi, para pengamat dan juga para pakar gitu ya, baik di medsos maupun di televisi juga sempat ada yang muncul juga spekulasi-spekulasi bahwa Indonesia tidak mendapatkan kuota haji gara-gara lemahnya lobi pemerintah Indonesia. Ada juga spekulasi-spekulasi yang mengatakan bahwa kenapa Indonesia tidak mendapat kuota haji, karena Indonesia mempunyai tanggungan utang terhadap Saudi Arabia, pemerintah Saudi itu ya, kepada pemerintah Saudi, dan lain-lain. Semua itu sudah dibantah oleh pihak pemerintah dan lain-lain, bahwa memang sampai hari ini sebetulnya pemerintah Arab Saudi lewat jubirnya Dubes yang ada di Indonesia, Pak Elsam gitu ya, memang belum menentukan kuota haji pada seluruh negara-negara di dunia. Itu sudah clear sebetulnya, pemirsa Usik. Bahkan kemarin kalau tidak salah Mbak Yeni dan juga Pak Luhut silaturahim ke Dubes, dan pernyataan hasil informasi yang didapatkan dari Mbak Yani gitu ya, yang sempat wawancara di salah satu stasiun televisi, memang tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah kita jelaskan tadi di sini, bahwa memang Arab Saudi belum menentukan kuota-kuota haji kepada seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Anehnya juga sempat muncul lagi setelah itu spekulasi bahwa di Malaysia mendapatkan kuota 10.000 dan lain-lain. Entah itu bagaimana benar dan tidaknya atau bagaimana, tapi itu sempat berseliweran informasi-informasi itu di berita-berita online dan juga percakapan-percakapan di medsos, sehingga itu memancing sebuah keraguan, memancing sebuah pembahasan di medsos dan juga di warung-warung, bahwa
khususnya bagi masyarakat Indonesia dengan keadaan normal saja itu menunggu haji ini sudah puluhan tahun gitu ya, apalagi ini sudah 2 tahun sudah tertunda, 2 tahun sudah tertunda. Ini sebetulnya sesuatu yang memang diprihatinkan pemirsa Usik. Meskipun ini juga harus kita maklumi karena persoalan-persoalan ini tidak hanya menjadi bukan karena gitu ya, bukan karena kesalahan pemerintah semata, bukan karena kesengajaan dari pemerintah semata. Ini ada alasan yang alasan global gitu ya, alasan dunia bahwa COVID sedang meningkat hari ini. Dan salah satu alasannya adalah bagaimana prokes COVID itu di Arab Saudi, sehingga sempat muncul juga gara-gara itu juga Indonesia dianggap tidak bisa mendapatkan kuota karena memakai vaksin Sinovac dan lain-lain. Spekulasi dan pembahasan-pembahasan liar di medsos, di Twitter, di FB dan lain-lain itu memang kita saksikan tentang masalah haji, dan menarik sebetulnya pemirsa Usik, karena ibadah haji ini sebetulnya ibadah haji ini memang tidak bisa kita melaksanakan sendiri, karena ibadah haji ini harus terkait dengan kebijakan pemerintah. Meskipun sebetulnya kalau kita mau benar-benar bahwa haji itu adalah bentuk kehambaan kita kepada Yang Maha Kuasa, rukun Islam yang kelima, pelaksanaan tentang masalah itu syaratnya sebetulnya sudah jelas dari banyak keterangan dari para kiai yang betul-betul paham tentang masalah haji, bahwa itu sebetulnya istato'ah itu ya kemampuannya, mampu membayar, juga mampu keamanan dan lain sebagainya. Menjadi gugur kewajiban umat Islam, menjadi gugur kewajiban dari seorang muslim meskipun itu mempunyai kemampuan secara finansial gitu ya, kalau keadaannya tidak aman dan lain sebagainya. Kalau kita kembalikan kepada persoalan ini, insya Allah para calon jemaah haji tidak akan banyak kecewa, karena ini semua bukan karena akibat dari keinginannya sendiri, bukan akibat kelalaiannya sendiri, tapi ini suasana yang memaksa ini untuk tidak ada haji lagi untuk tahun yang kedua, pemirsa. Saya ajak para calon jemaah haji untuk kembali kepada pemahaman itu, agar tidak terlalu banyak kecewa, agar tidak terlalu banyak menyesal atau berpikir yang aneh-aneh gitu, berpikir yang aneh-aneh, karena tidak hanya 1 orang 2 orang yang sebetulnya tidak diberangkatkan untuk sementara ini, entah besok atau kapan ada kebijakan yang lain, semuanya tidak bisa berangkat haji. Ya cukup, bayangkan saja cukup lama. Untuk sekarang itu informasinya untuk di daerah Tuban dan sudah 33 tahun gitu ya. Kalau daftar sekarang itu antrinya 30 tahun. Antrinya itu mungkin dihitung kalau per tahun itu sekian-sekian. Dan sekarang kan tidak bisa kita hitung karena variabel yang dihitungnya kita tidak bisa. Karena sekarang sudah zaman COVID, pemirsa. COVID ini menarik juga. Gara-gara COVID ini justru 2 tahun musim haji kita tidak bisa. 2 tahun musim haji kita tidak bisa. Dan hari ini, akhir-akhir ini, justru memang COVID semakin meningkat di Indonesia. Semakin meningkat di Indonesia. Justru di Jawa Timur, di Kudus, bahkan Kudus ini menjadi perhatian besar di media gitu ya. Jawa Tengah, termasuk di Bangkalan. Bangkalan ini di Arsbaya, Kecamatan Arsbaya juga meningkat, ada kasus banyak yang terpapar. Bahkan informasinya ada juga yang meninggal ya, entah itu benar atau tidak, saya belum mengkonfirmasi. Tapi kalau yang di Kudus banyak juga justru nakes gitu ya, nakes yang meninggal dunia. Tapi mudah-mudahan di Bangkalan tidak ya, di Bangkalan tidak. Aneh juga sebetulnya, karena kalau bicara tentang masalah kebijakan tentang COVID gitu ya, tentang masalah COVID, ukuran naik rendahnya kasus COVID ini sulit untuk dijelaskan tentang variabel apa yang dipakai gitu ya. Mestinya itu adalah berangkat dari sebuah tracking dan juga testing dari masing-masing orang, entah bagaimana caranya, sehingga yang sudah terbukti terpapar itu akan tercatat, mungkin demikian. Tapi bagaimana kalau salah satu daerah tidak melakukan testing, tidak melakukan tracking?
Itu pasti pastinya daerah itu tidak masuk ke dalam kategori biru, merah, kuning dan lain-lain sebagainya. Karena tidak terdeteksi gitu ya sebetulnya. Apalagi sekarang, masyarakat sekarang gitu ya. Bahkan untuk tes antigen, itu tes COVID, swab dan semacamnya itu tidak serta-merta masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Madura, itu mau. Ada rasa ketakutan, ada rasa kekhawatiran untuk di COVID. Itu masih ada. Pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan macam itu masih ada, pemirsa. Masih ada. Dan anehnya juga, entah kenapa gitu ya, entah kenapa, mungkin ini tidak hanya di Madura, mungkin juga tidak hanya Jawa Timur, mungkin di mana-mana juga tidak merata tentang persoalan variabel dan juga indikator penentuan naik dan turunnya COVID. Gitu. Karena memang yang jadi tolak ukur adalah di tes dan lain-lain. Diakui atau tidak, di banyak daerah memang tidak ada testing, tidak ada yang tracking, tidak ada yang swab dan lain-lain sebagainya. Diakui atau tidak gitu ya. Sehingga daerah-daerah yang semacam itu bisa dipastikan tidak akan ada pergerakan ya data COVID itu naik atau turun. Karena memang tidak diswab. Apalagi di desa-desa itu. Kalau di desa-desa itu anti, bahkan banyak yang bilang begini. Kita takut ke corona. Tapi kita takut mati juga karena corona, tapi kita lebih takut lagi kalau kita mati kelaparan. Seperti demo kemarin itu. Seniman orkes kemarin demo minta diizinkan untuk manggung. Minta diizinkan gue manggung, sementara sekarang lagi zamannya naiknya kasus COVID di mana-mana. Dan memang kalau kita mau melihat dari perspektif mencari nafkah dan lain-lain sebagainya, itu ada benarnya juga gitu ya. Kalau nggak begitu ya nggak ngukos depor kan begitu. Orasi daripada atau demonstrasi teman-teman dari seniman orkes. Di sisi yang lain juga diakui atau tidak, memang ada ketidakkonsistensian gitu ya, ketidakkonsistensian. Terkadang memang ada kerumunan yang dibiarkan, terkadang ada kerumunan yang memang betul dibubarkan dan yang lain-lain. Itu sudah menjadi pemandangan yang biasa di antara kita sebetulnya. Dan hal-hal yang demikian itu sebetulnya menjadi pertanyaan besar, dan kita memang sulit untuk menyimpulkan ini kenapa dan kenapa. Terlalu diketatkan itu nanti untuk bagaimana COVID ini juga, kita juga nggak bisa bergerak juga ya. Nggak bisa bergerak juga. Wong toh kemarin saja ketika ada penyekatan tentang masalah mudik kemarin itu semua gaduh di mana-mana. Di sisi yang lain, COVID ini justru ini grafiknya naik terus sekarang ya. Ini ada sebuah hal yang sangat bukan krusial tapi dilema gitu ya, dilema. Dan itu cukup bisa kita rasakan tentang masalah bagaimana kebijakan pemerintah ini memang tidak terlalu tegas ya, lockdown seperti dan lain sebagainya. Ini mungkin akibat dari semua itu, pemirsa. Termasuk haji pun sekarang kita masih menunggu kuota gitu. Meskipun ini sudah memastikan bahwa Indonesia sudah tidak akan mengirimkan lagi. Entah kenapa nanti kalau memang selanjutnya masalah COVID ini justru memang bertahun-tahun, mungkin belum tentu tahun depan juga, belum tentu juga tahun depan ini juga akan ditunda lagi dan tidak ada pemberangkatan lagi gara-gara COVID lagi, pemirsa. Karena semua itu adalah kejadian global gitu ya, tidak hanya di Indonesia. Tapi yang lebih kita usik ini sebetulnya adalah spekulasi liar, spekulasi dari banyak pemerhati gitu ya. Kenapa kuota ini tidak
kuota haji yang tidak keluar. Ada yang bilang karena ada hutang, ada karena COVID, ada karena kurang lobby, kurang dan lain sebagainya. Termasuk juga COVID ini aja ya, banyak yang bilang di COVID kan, ada yang itu semua ada akal-akalan dari para petugas untuk mempunyai alasan untuk menyerap anggaran dan lain-lain sebagainya. Jadi naik turunnya COVID ini juga ada juga yang mempunyai beranggapan bahwa ini adalah sebuah settingan gitu ya. Naik turunnya COVID ini juga ada yang bilang bahwa ini adalah settingan dan tidak real gitu ya. Entah itu benar atau tidak, itu simpulkan sendiri pemirsa. Biarkan saya ngusik, saya meminjam dari Bang Karni gitu ya. Biarkan saya ngusik, pemirsa yang menyimpulkan gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.